Sebelum saya berangkat ke Jepang, ketemu di bandara sebentar, dan saya beli bukunya 3 potong, 3 eksemplar, dan belum saya buka segelnya, nggak sempat. Nah, jadi sekarang saya bakar aja buku ini ya, karena percuma saya protes dan saya bakar aja buku ini. Rismond, siapa namanya, Rismond Siholan Sianipar. Oke, singkat cerita, Bang Egy Sujana, Damai Hari Lubis, getol ya, melawan dalam tanda petik waktu itu yang melawan kezoliman, melawan ijazah palsu, tapi akhirnya Bang Egy dan Damai Lubis eh, kalau bahasa kasarnya menjilat ludahnya sendiri, sowan kepada orang yang sampai detik ini belum terbukti ijazahnya asli, sampai detik ini ya. Bagi akhirnya sowan ke sana, dan alhamdulillah ya, rezeki bagi mereka yaitu dapat RJ dan dapat SP3. Nah, nggak lama kemudian nyusul Rismond Siholan Sianipar ini. Kemarin dia datang ke rumahnya Jokowi dan meminta maaf dan merasa buku yang dia tulis, penelitian yang selama ini dia lakukan itu ada yang salah. Oke, saya nggak usah panjang lebar, ini dunia, saya nggak kaget urusan seperti itu. Orang pindah agama saja ada ya. Orang itu memang berubah karena dunia ini memang terlaknat, termasuk isinya. Dunia ini terlaknat, dunia ini rusak, dunia ini menuju fana, menuju kehancuran, termasuk isinya. Jadi kalau ada orang berubah haluan, berubah pikiran, berubah hati, itu nggak aneh dalam dunia. Bahkan berubah agama aja nggak aneh. Dari Kristen jadi Islam, namanya mu'alaf. Dari Islam jadi Kristen, namanya murtad. Itu ada, ya kan? Bapak menjini anaknya, kan ada. Apalagi cuman orang pindah haluan seperti ini. Oke, jadi intinya gimana Gus Dur? Nggak apa-apa. Intinya Jokowi, rezim Jokowi termasuk Jokowinya itu sampai kiamat itu masih punya hutang sejarah sama bangsa ini, punya hutang sejarah sama saya, karena dia sudah menjarakan saya dan Babang Tri ya kurang lebih 4 tahun di penjara, 4 tahun tanpa ijazah asli hadir di pengadilan, padahal sidangnya di Solo, di depan rumahnya, di depan hidungnya. Bahkan di dalam pengadilan itu saksinya bohong semua, saksinya ya dusta semua, serba nggak tahu. Fakta persidangan ini, ijazah asli nggak ada. Bahkan yang paling fenomenal dan saya bangga sampai kapanpun, di dalam sidang saya tegas mengatakan, hei jaksa, tunjukkan ijazah aslimu, tak cium kakimu di depan hakim. Sidang 6 bulan yang asli nggak ada. Lalu di depan hakim juga saya bangga sampai detik ini, sampai kiamat saya bangga. Saksi ahli dari katanya dari ulama, dari kiai, saat tantang mubahalah, Pak Kiainya ngomong di depan hakim, hakimnya nanya sama kiainya, Pak Kiai, mubahalah Gus Dur itu sah apa enggak? Enggak sah. Bla 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 bla. Oke Pak Kiai, kalau memang mubahalah sah enggak sah, karena seorang diri, yang sah itu harus 2 orang, harus di depan hakim. Oke, gimana kalau sekarang kita mubahalah di depan hakim? Kiainya nggak mau, hakimnya nggak mau. Dan itu saya bangga, sampai kiamat saya bangga. Oke teman-teman, jadi sering saya katakan, istiqomah itu yang berat itu, ya memang berat istiqomah itu. Ya ini contohnya. Jadi gimana sikapnya, sikapku gimana, sikap Gus Dur gimana, sikap saya masih, walaupun seluruh bumi ini mengatakan ijazahnya asli, walaupun seluruh bumi ini rame-rame merapat ke Solo, biarlah saya seorang diri di bumi ini ya, yang mengatakan palsu dan tidak akan ke Solo. Saya cukup minta RJ kepada Allah saja. Jadi Jokowi dan rezimnya 10 tahun yang lalu masih punya hutang sejarah sama bangsa, mobil SMK, bebek Indosat, 10 juta lapangan pekerjaan, dan banyak lagi. Itu hutang sejarah, termasuk menjara rakyatnya. Ya, saya di penjara 4 tahun dan 10 bulan, 2 kali di penjara, 4 kali sidang. Itu hutang sejarah, nggak akan bisa dilupakan. Oh ya, dulu ada Gus Dur sama Babang Tri di penjara itu, gara-gara ijazahnya palsu, nuduh ijazah palsu, tapi ijazahnya nggak ada. Oke, Rismond ya, saya protes sama Rismond. Saya kemarin sempat beli bukunya ke dia, nih,
Sebelum saya berangkat ke Jepang, ketemu di bandara sebentar, dan saya beli bukunya 3 potong, 3 eksemplar, dan belum saya buka segelnya, nggak sempat. Nah, jadi sekarang saya bakar aja buku ini ya, karena percuma saya protes dan saya bakar aja buku ini. Nggak apa-apa Rismon, itu pilihanmu ya, silahkan merapat ke Jokowi, minta maaf sama Jokowi, nggak apa-apa. Ya, itu pilihanmu. Semoga kamu bahagia di sana. Atau nanti bila perlu, ini maaf lo ya kalau saya salah ya. Bila perlu Dokter Tifa, Bu Dokter Tifa sama Roy Suryo nanti merapat juga. Gak apa-apa. Semua, seluruh dunia ini merapat ya. Seluruh bangsa ini merapat ke sana, gak apa-apa. Saya enggak. Nah, ini saya bakar bukunya Rismon sebagai bentuk protes. Ya, buat apa saya baca tulisannya orang yang yang pelin-pelan seperti itu. Oke, saya nggak kecewa, nggak ada hubungannya sama kecewa. Ngapain kecewa ya? Nah, ini sebagai bentuk protes saya bakar bukunya. Selamat Bang Rismon, kita sudah beda haluan. Izin saya blokir nomornya Anda. Dah kita nggak perlu berhubungan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Channel yang percaya satu hal sederhana. Di balik politik Indonesia yang konsisten itu cuma ada dua, yaitu harga cabai dan drama. Hari ini dramanya cukup menarik karena salah satu tokoh yang sebelumnya vokal soal isu ijazah Joko Widodo sekarang justru datang meminta maaf. Dan reaksi paling keras datang dari Sugi Nur Raharja atau kita panggil Gus Nur. Dalam pernyataannya yang beredar, Gus Nur menyoroti perubahan sikap beberapa tokoh yang sebelumnya sangat keras mengkritik. Nama yang disebut antara lain ada Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan juga yang terbaru saat ini yang kita masih perbincangkan yaitu Rismon Hasiolan Sianipar. Menurut Gus Nur, mereka dulunya berada di barisan yang sama dalam mempertanyakan banyak hal. Namun sekarang sebagian memilih mendekat ke kubu Solo. Dan di titik ini Gus Nur mulai menunjukkan kekecewaannya. Sekarang mari kita lihat secara lebih dingin dalam politik. Perubahan sikap sebenarnya bukan hal aneh. Bahkan ada 3 kemungkinan klasik karena seseorang berubah posisi. Pertama, informasi baru. Mungkin ada fakta yang sebelumnya tidak diketahui. Kedua, strategi politik. Karena politik seringkali bukan soal benar atau salah, tapi soal posisi. Ketiga, yang paling sering terjadi di Indonesia, yaitu realitas politik berubah. Kalau kata netizen, dulu itu oposisi, sekarang koalisi. Politik kita sedang seperti pertandingan bola, babak pertama teriak-teriak lawan, babak kedua tukar jersey, dan babak ketiga foto bareng, kemudian penonton bingung, ini pertandingan atau reuni. Yang membuat peristiwa ini semakin viral adalah aksi simbolik Gus Nur. Ia membakar buku karya Rismon Sianipar yang sebelumnya ia beli ya, buku namanya Gibran Endgame. Ini nggak Gibran Endgame, ini jadi Rismon Endgame ya. Kalau dalam bahasa politik ini bukan sekedar bakar buku gitu ya. Ini bakar hubungan intelektual gitu ya. Putus hubungan putus gitu. Dan pesan simboliknya jelas, kita sudah beda jalan ya. Lu ke kanan, gua ke kiri gitu ya. Makanya jangan terlalu kaget. Politik Indonesia itu seperti sinetron ya. Sinetron lu biasanya gue nonton sinetron di ini nih apa FTV gitu ya dulu ya. Tokoh yang kemarin jadi antagonis besok bisa jadi sahabat. Yang penting satu, rating tetap tinggi, dan di dunia politik rating itu namanya dukungan publik. Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Perubahan sikap seperti ini menurut kalian apakah bentuk kedewasaan politik atau justru tanda inkonsistensi politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena di Orasi Kritis kita tidak hanya melihat drama politik, kita mencoba memahami siapa penulis skenarionya. Sampai jumpa di orasi berikutnya bersama Orasi Kritis.